Oke, selamat pagi. Pagi ini kita akan memulai praktek untuk mengejar monetisasi YouTube. Nah, ini hari pertama kita, jadi teman-teman yang sudah berkomitmen untuk praktek, hari ini kita akan memulainya. Pastikan teman-teman sudah mempersiapkan diri karena beberapa hari yang lalu, kemarin ya, kemarin dan kemarinnya saya sudah menginfokan ke teman-teman bahwa kita akan praktek selama 7 hari berturut-turut. Tujuannya apa? Supaya teman-teman yang sudah sempat join ke pembelian aplikasi saya, baik itu yang sudah praktek tapi belum maksimal, atau yang belum praktek sama sekali, atau yang bingung mau mulai dari mana, itu bisa kita ajak praktek bareng-bareng. Nah, seperti itu. Untuk memaksimalkan kinerja prakteknya teman-teman, memang tidak saya buatkan grup. Jadi saya japri satu-satu, lebih ke saya perhatikan satu persatu orang. Jadi teman-teman nanti jangan kaget kok nggak ada grupnya. Karena kalau ada grup itu nanti ambiar. Dalam artian gini, yang satu itu menggantungkan orang lain yang praktek, dia nggak praktek gitu. Paham kan? Jadi kalau one by one itu saya bisa tahu sejauh mana orang ini praktek. Nah, ini nanti untuk rekapan saya sendiri. Jadi tiap peserta itu nanti ada rekapannya, termasuk dari berapa itu? Dari sekitar eh, 39 orang, itu hanya 19 yang fix jadi praktek seperti itu. Nah, 19 orang itu apakah nanti akan selesai prakteknya atau tidak, itu nanti tergantung pesertanya sendiri. Ketika mereka itu benar-benar fokus, benar-benar pengen praktek, pengen bisa, maka eh, akan utuh 19 orang sampai 7 hari ke depan, dan semoga channelnya monet semua seperti itu. Walaupun apa ya, 7 hari itu terlalu singkat untuk monet, setidaknya mendekati monet. Dalam artian harapannya minimal jam tayang terkejar seperti itu. Oke, untuk subscribe juga bisa terkejar dalam waktu 7 hari itu. Harapannya seperti itu. Dan di sini kita akan maksimalkan apa yang sudah teman-teman beli, yaitu tools dari saya. Untuk tools itu sebenarnya bisa kita pakai ya. Jadi toolsnya itu kalau teman-teman masih ada lisensi aktif untuk Masterpiece dan yang terbaru ini Rocket Studio, itu akan kita pakai. Namun buat teman-teman yang lisensinya sudah habis, ya mau nggak mau antara dua pilihan ya. Yang pertama itu nanti menjalankan secara manual, misal editingnya nanti pakai CapCut atau menggunakan Camtasia, KineMaster, Filmora, terserah teman-teman. Atau yang kedua, order lagi toolsnya seperti itu. Nah, tools yang digunakan yaitu untuk mempercepat proses menggunakan Masterpiece. Itu bisa bagi teman-teman yang masih ada lisensi Masterpiece atau yang sudah order tools terbaru saya, Rocket Studio. Nah, nanti yang akan saya demokan hanya Rocket Studio karena ya mirip-mirip fiturnya dengan Masterpiece, tapi saya coba menggunakan Rocket Studio, lebih nyaman. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang manual nanti menyesuaikan. Polanya sama, tinggal nanti teman-teman alatnya saja yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian untuk praktek ini saya harap teman-teman benar-benar serius ya. Untuk waktu saya tidak memberikan acuan pasti, jadi saya pengennya nanti setiap hari itu saya share materi seperti ini ya. Saya buatkan video seperti ini, nanti teman-teman simak. Untuk waktunya terserah, saya tidak suka mengkotak-kotakkan waktu. Misal, nanti kita harus praktek jam sekian, enggak. Biar teman-teman sendiri yang menyesuaikan senyamannya teman-teman, seberapa nyaman kalian, silahkan nanti praktekkan. Karena yang namanya banyak orang ya, apalagi kita itu sistemnya online. Nah, itu kan kadang waktunya tidak bisa pas. Ada yang mungkin kerjanya shift malam, ada yang shift pagi, shift siang, seperti itu. Bahkan ada yang kerjanya itu harus
berangkat pagi, pulang malam. Nah, nanti waktu belajarnya menyesuaikan, waktu prakteknya menyesuaikan. Jadi saya tidak mengkotak-kotakkan waktu. Eh, Kemudian semuanya fleksibel ya, teman-teman bisa melakukan itu dimanapun, dari rumah, dari kantor, waktu jam istirahat, atau saat nanti pulang kerja. Dan harapan saya setiap kali materi baru dikirim, teman-teman kerjakan maksimal 1 kali 24 jam. Seperti itu. Oke, tentunya nanti untuk kita proses awal nanti kita buat footage untuk preview materinya. Jadi saya pengen gini, apa ya namanya? Teman-teman itu biar pembahasan kita nanti nyambung, pembahasan kita itu nanti klop ya. Teman-teman harus sudah menyimak materi saya yang 8 video sebelumnya itu. Jadi 8 video ini memang hanya didapatkan oleh member-member tool saya seperti itu. Itu pondasi dasar di YouTube versi saya. Nah, adapun nanti untuk update materinya, update metodenya itu nanti saya bahas di video-video ini. Jadi teman-teman nanti bisa bisa upgrade metode. Nah, salah satunya nanti di tengah-tengah akan kita bahas study case yang saya itu kena channel 0 view atau view-nya itu mentok di angka di bawah 10. Itu yang mungkin kata-kata mereka itu, kata teman-teman di sana itu mitos atau kena kutukan 0 view. Nah, saya telah memecahkannya. Caranya nanti kita bahas. Tapi yang terpenting adalah teman-teman mulai persiapkan diri. Untuk channel sudah saya infokan, terserah teman-teman mau channel baru, mau channel lama, semuanya masuk. Karena apa? Semuanya punya potensi, walaupun channelnya kena 0 view. Nah, nanti kita coba kulik sampai bisa dapat view. Nah, punya saya itu juga hampir sama ya, hampir sama dengan punya kalian. Saya setiap kali upload itu view-nya 0 gitu kan. Paling mentok 4. Nah, paling mentok lagi 8. Saya hapus lagi itu seperti itu. Kemudian saya riset lagi, dan riset lagi, ketemu caranya seperti ini. Itu channel lama yang nggak sempat keurus ya karena saya sibuk ngoding, bikin tools. Nah, akhirnya saya merasa saya kecanduan untuk bikin tools. Nah, itu makanya sekarang sudah saya stop, saya berhenti ngoding, saya pengen fokus di YouTube seperti itu. Dan teman-teman nanti prakteknya diusahakan maksimal 1 hari. Nah, toleransi saya 1 hari, jadi 2 kali 24 jam, seperti itu. Pastikan praktek, karena kalau tidak praktek nanti materi selanjutnya tidak akan saya kirim. Jadi ketika teman-teman kok sudah praktek tugas yang 2 hari lalu maksimal, nah, maka materi selanjutnya akan tetap saya kirim. Kalau baru 1 hari masih saya kirim materi praktek hari besok. Seperti itu. Ini agak ketat karena ya memang harus praktek. Jadi tidak sekedar teman-teman itu beli aplikasi, beli tools, tiba-tiba diletakkan gitu aja, disimpan di hard disk, atau bahkan belum di-download sama sekali. Nah, itu saya tidak ingin. Saya ingin teman-teman benar-benar ada action untuk praktek, dan nanti kita coba gali kendalanya apa. Nah, oh iya, untuk metode saya ini cocok untuk semua NICE ya, dalam artian dari yang tadinya 1 NICE khusus untuk kejar jam tayang, itu sudah saya studi kasuskan bahwa itu bisa di-mix dengan NICE lain dalam satu channel, dan keduanya dapat traffic. Bahkan sekarang saya main di 3 NICE dalam satu channel. Lalu apa algoritmanya tidak rusak? Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Nah, kalau ditanya algoritmanya rusak apa tidak, itu relatif ya. Jadi
Kalau tujuannya monet, bebas. Tapi saran saya ya kalau sudah monet, kita fokuskan ke satu channel, satu niche ya, kita fokuskan ke satu niche. Sehingga nanti bahasanya apa yang kita sodorkan ke penonton itu seragam satu channel seperti itu. Tapi kalau untuk awalan, misal teman-teman sudah punya nice andalan, oh saya kontennya itu pembahasan tentang tanaman, nah, kekeh pengen bahas tentang tanaman, misal tanaman tembakau, buah-buahan seperti itu. Nah, tapi metode yang untuk kejar jam tayang kok beda dengan niche utama. Digarap aja. Nanti keduanya punya jalan takdirnya masing-masing. Jadi untuk kedua niche ini bisa jalan bebarengan di channel yang sama seperti itu. Baik, kira-kira demikian. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan. Boleh tanya di komentar. Ini nanti video saya share ke teman-teman. Nah, besok akan ada video baru lagi. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. See you.